Kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengenang memperingati 1 tahun wafatnya almarhum Bapak I. Hendrik yang lahir pada tanggal 3 April 1979, beliau wafat 6 Juli 2021. Dengan peringatan ini sebagai wujud bakti dan hormat kepada almarhum apabila beliau belum menempati alam yang berbahagia, dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga doa-doa maupun khotbah-khotbah Sang Buddha yang kita baca akan memberikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan yang mengalami ketidakkekalan. Marilah sebelum kita mengawali pelaksanaan doa terlebih dahulu, kita membaca, mengulang kembali penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal dengan dibuka buku Puja Bakti halaman 18 dan 20. 18 dan 20. 18 dan 20 sudah dapat? Kita baca bersama-sama tujuan pelimpahan jasa. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberikan pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan akan Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk almarhum Bapak I. Hendrik. Semoga terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Dibuka halaman 3.
Kita puji, kita muliakan, kita agungkan Tuhan yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuliakan keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusati, bait pertama bersama-sama. Ete peso bhagawa arahang sama sambuddho, wicacarana sampano sugato lokawidu, anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran sifat kebaikan Dhammanusati, bait pertama bersama-sama. Sagato Bhagavata Dhammo Sandiviko Hakaliko Ehipasiko Obanayiko Pacatang Lekitapo Vinohite. Halaman 9. Memuliakan keluhuran sifat Sangga Nusati, bait pertama bersama-sama. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Ojowatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Nayawatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Yadidang Cattari Purisa Yugani, Alta Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho, Amoneo Pavoneo Dakeneo Anjalikaraneo Anotarang punya ketang lokasati. Halaman 28, 30 dan 32. Kita bersama-sama mengulang pesan moral Sang Buddha, nasihat Sang Buddha
tentang ketidakkekalan, tentang penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Dengan suta luka penderitaan kita baca bersama-sama 28. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya. Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini, ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan menatap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Halaman 22. Nasihat Sang Buddha atau wejangan Sang Buddha tentang syair 3 corak universal 22. Kita baca bersama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi.
inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya yang terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki budi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan. Bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan, mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang, mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Tak lupa kita mengajarkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan dengan dibuka halaman 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca. Semoga seluruh kemalangan, tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Pansugulagata, Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum Bapak Hi Hindreri telah mengalami kehidupan dan akhirnya mengalami kematian, harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Kita renungkan Anicca Wata Sangkara sebanyak kitab. Anicca Wata Sangkara Niro
Samo suku sabi sata marandija mari soja mari sare katewa mari sami nati metasang sayo aniya jawa tasangkara upadawa yaramino upajitwa nirojande tesang upasamo suka spisata marang dija mari soja mari sare katewa mari sami nati asang sayo. Bukunya ditutup tetap di bawah. Bukunya ditutup tetap di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian, kembali kita akan mendengarkan sabda Buddha yang akan menjelaskan kepada kita tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggal ketika seseorang meninggal. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Kehilangan orang yang dicintai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami mengenang memperingati 1 tahun wafatnya almarhum Bapak Hi Hendrik. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga dukungan doa handetolan dan sanak saudara dan famili semua, baik yang dekat maupun yang jauh, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, dengan doa-doa yang kami bawakan, semoga akan mampu mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan sebagai wujud bakti dan hormat ketika beliau masih hidup,
Dipersembahkan buah-buahan makanan terpilih sebagai bakti dan hormat kepada beliau. Semoga semangat bakti kepada yang telah meninggal akan selalu terawat dan terpelihara kepada keluarga yang ditinggalkan. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati Yang Luhur Samanera, yang saya hormati Romo, yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak I. Hendrik, yang pada kesempatan ini hadir datang di tempat penitipan abu dalam rangka mendoakan atau mengenang memperingati 1 tahun wafatnya almarhum Bapak I. Hendrik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kadang-kadang kita bertanya apakah ada manfaatnya, apakah betul-betul berefek kepada makhluk-makhluk, kepada keluarga-keluarga yang telah meninggal, dikirimi doa-doa, dikirimi beberapa persembahan-persembahan. Di zaman Sang Buddha ada satu riwayat bahwa ada seorang pemuda yang ingin menunjukkan bakti dan hormat kepada ayahnya yang baru saja meninggal. Kemudian si pemuda ini mengunjungi Sang Buddha, minta saran kepada Sang Buddha agar ayahnya yang baru meninggal itu masuk surga. Itu adalah keinginan yang wajar bagi keluarga yang ditinggalkan, termasuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kemudian Sang Buddha membawa si pemuda ini di sebuah kolam, dan sebelumnya Sang Buddha menyuruh pemuda ini membawa minyak dan batu. Kemudian setelah di kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melempar minyak tadi di kolam, kemudian juga melempar batu tadi di kolam. Kemudian si Sang Buddha ini menyuruh kepada pemuda ini untuk mengundang para rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru beberapa agama untuk datang ke kolam itu dan berdoa menurut cara masing-masing agar batu tadi yang tenggelam itu bisa terapung di permukaan air, agar minyak yang terapung bisa tenggelam di dasar kolam atau di dalam air. Kemudian sang pemuda ini mengatakan, tidak mungkin Sang Buddha. Loh, kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, apabila semasa hidupnya ayahmu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, akan menenggelamkan di alam-alam rendah, alam-alam bawah. Kalau semasa hidupnya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam kebahagiaan, alam surga. Namun ada satu cara bagaimana batu yang berat tadi bisa tenggelam, bisa terapung, atau bisa berada di permukaan air. Bagaimana caranya? Yaitu diletakkan di perahu atau di kapal. Itu sudah pasti batu tadi akan berada di permukaan air, ya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tidak tahu secara pasti orang tua kita yang baru saja meninggal ini berada di bawah ataupun di atas. Namun sebuah upaya kita yang masih hidup, seperti ilustrasi batu tadi, biar berada di atas, di alam bahagia, di alam surga, yaitu kita menciptakan perahu atau kapal. Doa-doa yang kita bawakan ini bisa diilustrasikan sebuah perahu-perahu bagi leluhur-leluhur kita, bagi arwah-arwah yang telah meninggal,
untuk mengangkat arwah-arwah agar terlahir atau menikmati alam surga bahagia. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Sang Buddha. Kemudian juga di saat peringatan-peringatan, keluarga-keluarga memberi persembahan-persembahan. Apakah persembahan-persembahan ini diterima atau tidak, kita pun secara pasti tidak tahu, ya. Namun sudah menjadi kewajiban kita ketika beliau masih hidup, kita pun juga setiap saat memberi makan, memberi pakaian, dan memberi hal yang lain sebagai wujud hormat kepada beliau. Semangat untuk memberi, semangat untuk peduli, semangat untuk menghormati, itulah yang selalu kita terpelihara dalam kehidupan ini. Kalau semasa hidup seseorang itu memerlukan sarana-sarana fisik, makanan, pakaian untuk menyenangkan beliau, setelah meninggal keluarga pun masih punya sarana yang lain untuk mengingat sebagai tanda bakti, tanda terima kasih kepada yang telah meninggal, yaitu dengan memberikan doa-doa. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, doa-doa yang kita berikan benar-benar akan mengkondisikan arwah itu terlahir di alam yang berbahagia. Dan juga kita yang mendoakan pun akan senantiasa mematri bakti dan hormat itu dengan cara kita, yaitu dengan sembahyang. Semoga niat baik keluarga 1 tahun ini memperingati almarhum dengan mengirim doa dan memberikan persembahan-persembahan ini akan mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam yang berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, bebas dari rintangan dan halangan, dan juga mewujudkan cita-cita dan harapan-harapan yang belum terlaksana. Semoga sinar Dharma selalu menuntun kita semua dan keluarga yang ditinggalkan lewat membaca kitab-kitab suci, sabda-sabda Buddha ini akan selalu diingatkan bahwa kehidupan tidak kekal adanya. Apa yang dialami almarhum mengalami kematian juga akan dialami oleh kita semua yang masih hidup ini. Kita semua pada dasarnya adalah nunggu giliran. Tadi di beberapa khotbah Sang Buddha juga sudah menjelaskan bahwa ketika seseorang meninggalkan apa yang mereka punyai, namun juga akan membawa apa yang pernah diperbuatnya melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, itulah yang akan menemani beliau di alam-alam yang lain. Saya yakin semasa hidup beliau pun telah melakukan banyak kebaikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, kepada agama. Kebaikan-kebaikan itulah yang akan selalu menemani beliau menuju alam-alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga arwahmu dengan dukungan simpatik dari keluarga yang hadir akan mengkondisikan untuk memiliki kondisi yang bahagia dan membantu terlahir di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita dengan anjali kita mohon berkah perlindungan kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Tangannya beranjali di depan dada. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan, dengan irama yang sama untuk membawakan doa kelahiran kembali. Namo Amitabha.
Amin. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti